warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Sobat PMR, Kak Syah di sini sebagai host. Kali ini kita akan belajar mengenai donor darah sukarela atau biasa disebut dengan DDS untuk PMR Mula, Madya, dan Wira. Langsung aja learning with us. Oh iya, untuk adik-adik, kakak mengingatkan dalam produksi video kali ini kita sudah dengan protokol kesehatan dan menjaga kesterilan lokasi. Sekarang bersama saya udah ada kakak-kakak fasilitator, ada Kak Adri Kristianto dan Kak Aulia Zikri. Nah, Kak Adri Kristianto biasa dipanggil Kak Adri. Ya. Hai. Ya. Beliau adalah fasilitator PMR Jakarta di SMKN 59 Jakarta, MAN 4 Jakarta, SMKN 18 Jakarta, SMPN 87 Jakarta, dan MTSN 13 Jakarta. Nah, ada juga nih Kak Aulia Zikri atau biasa dipanggil Kak Zikri. Halo semua. Beliau adalah fasilitator PMR di Jakarta Selatan. Gimana nih kabar Kak Zikri dan Kak Adri? Alhamdulillah kita sehat. baik. Alhamdulillah. Oke, untuk materi kita kali ini kita akan belajar tentang donor darah sukarela ya Kak? Iya, benar. Oke. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Kak, apa itu donor darah sukarela? Jadi donor darah sukarela itu kita menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi gitu. Oke. Berarti tujuan untuk transfusi ya Kak? Iya, betul. Kalau untuk jenis golongan darah itu terbagi menjadi berapa Kak? Ya, kalau mungkin saya bisa jawab ya. Iya. Kalau untuk golongan itu bisa menjadi 4 komponen. Ya, saya bilang ada A, terus ada B, ada O, sama AB. Ya, itu yang disebutnya 4. Oke, berarti ada 4 ya Kak? Ya. Nah, yang biasa didengar itu golongan darah O itu bisa menyumbangkan kemana aja. Itu benar nggak sih Kak? Ya, kalau untuk golongan darah O itu dulu bisa masuk ke ke sel darah, golongan darah yang A sama AB gitu ya, itu bisa. Untuk saat ini tidak bisa gitu loh, bukan tidak bisa tapi tidak dilakukan untuk transfusi langsung seperti itu, karena yang ditakutkan adalah nanti sel darah yang dicampur itu dengan sel darah yang lain. Kita nggak tahu nih nanti komposisinya itu si pasien ini kan sehat atau tidaknya gitu loh. Karena kan hal-hal seperti itu ya kita nggak tahu virusnya gitu loh. Terus di dalam kita ini, darah ini, sel-sel darah kita ini kita menjaga untuk kekebalan tubuhnya ini. Seperti itu. Jadi bukan tidak boleh sih, tapi hal-hal kayak gitu nanti mungkin ada. Bisa, tapi kalau emergensi biasanya hanya emergensi ya yang bisa dilakukan seperti itu. Untuk saat ini kalau misalkan yang tidak terlalu darurat tidak diizinkan juga seperti itu ya. Oke, berarti tidak terlalu disarankan ya Kak? Tidak disarankan. Oke. Dari 4 jenis golongan darah itu, darah yang paling susah ditemui itu golongan darah apa Kak? Ya, kalau untuk komponen 4 darah ini yang susah ditemukan adalah AB. Oh, AB. AB. Kenapa AB Kak? Kalau AB itu ya kita yang kita harus pahami dulu nih, dari A, terus B, O, itu masih hitungannya golongan darah kita orang Indonesia gitu. Tapi kalau yang AB ini biasanya iklimnya tuh udah campuran kali ya, dari blasteran kayak gitu. Itu yang agak sulit ditemukan gitu loh. Itu aja. Oke, berarti yang paling susah itu golongan darah AB ya Kak? Hmm. Oke. Terus Kak, kalau mayoritas orang Indonesia sendiri itu golongan darah yang paling banyak itu golongan darah apa Kak? B. B. Kenapa B Kak? Nah, ini yang harus dipahami lagi ya. Kalau B, kenapa saya bisa bilang B? Karena saya sempat meneliti atau bisa bilang saya sempat cari tahu lah setiap di UDD itu di mana aja yang paling banyak itu B gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa itu bisa B, soalnya masih banyak kadang O, ada yang A gitu kan. Nah, golongan darah A sama O ini emang agak jarang gitu kan. Saya pun tidak tahu kenapa itu bisa jarang, apakah dari si
pendonor ini jarang untuk melakukan donor gitu loh. Karena yang sel itu banyak di rekap itu selalu banyak B. Seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas tentang apa itu donor darah sama golongan darahnya. Iya. Kalau fungsinya itu sendiri buat apa Kak donor darah sukarela itu? Mungkin Kak? Oke. Jadi untuk fungsi donor darah itu untuk melancarkan metabolisme, terus juga untuk gimana ya? Kita kan kalau mau donor itu kita ada cek kesehatannya gitu kan. Itu juga termasuk kayak kita rutin ngecek nih, jadi kita tahu kalau kita itu sehat gitu. Ini sedikit tambahan untuk mengangkut beberapa oksigen dalam tubuh kita ini, sel-sel darah yang masuk ke sel-sel darah kita, terus untuk mengangkut karbon dioksida juga, ya kan, terus untuk apa ya, mengganti sel yang benar-benar di dalam tubuh kita ini kalau ada sel yang rusak atau yang luka itu akan tertutup seperti itu. Itu udah termasuk sebagai fungsi darah ya Kak? Fungsi darahnya. Terus bedanya donor darah dengan transfusi darah itu apa Kak? Saya jawab ya. Iya. Jadi bedanya donor darah dan transfusi darah itu, kalau donor darah itu kita mau nyumbang darah nih ke orang lain dengan jadi tuh untuk tujuannya itu transfusi darah. Nah, transfusi darahnya sendiri proses mindahin darahnya misalnya dari pendonor ke orang yang butuh gitu. Oke. Kak, donor darah itu tindakan sukarela ada berapa macam sih ya Kak? Ada 2. Jadi tuh untuk donor darah itu ada donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Untuk donor darah sukarela sendiri, dia tuh nggak tahu nih orang yang butuhnya itu siapa. Jadi dia cuma ya udah saya niat mau donor gitu. Kalau untuk donor darah pengganti, saya tahu nih, misalnya si A yang butuh darah saya, itu donor darah pengganti gitu. Iya. Berarti ada 2 macam Kak? Iya. Oke. Siapa aja sih yang boleh jadi pendonor darah? Terus ada syarat-syarat tertentu nggak sih Kak menjadi pendonor itu? Oke, kalau untuk siapa saja boleh semua ya, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu usianya dia tuh dari saat ini 17 sampai 60 gitu loh. Itu boleh donor. Terus kalau untuk berat badannya itu minimal 45 ya. 45 untuk yang wanita, tapi kalau yang pria itu 50 seperti itu. Terus sehat jasmaninya, terus kuat gitu kan, itu secara pemeriksaan oleh dokter gitu loh. Terus HB-nya ini 12,5 untuk wanita ya, terus sampai dengan 14,9 itu untuk yang wanita. Nah, kalau yang prianya sama 12,5 sampai 16,9 itu untuk HB-nya gitu. Terus tekanan darahnya dia ini yang tekanan darah sistoliknya itu 100 sampai 180 gitu loh ya. Terus yang distolik 50 sampai 100 gitu loh. Terus dia tidak menderita penyakit yang berisiko berat ya kan. Terus ibu-ibu hamil lagi haid atau menyusui itu tidak boleh seperti itu. Oke, itu aja paling yang. Oke, berarti untuk syarat-syarat wanita dan laki-laki itu berbeda ya Kak? Ada perbedaannya. Kalau untuk laki-laki dan wanita berusia 18 tahun itu belum diperbolehkan ya Kak? Kenapa nggak boleh? Wanita atau laki-laki yang tidak boleh belum berusia 17 atau 18 gitu ya. Nah, kenapa tidak bolehnya?
ya kita masih ditakutkan karena darah di tubuh kita ini ya karena belum mencukupi gitu loh, belum bisa mencukupi, nanti sel darah kita belum cukupi. Nanti kalau misalkan kita diambil pun dipaksakan mengambil, kita ditakutkannya adalah dia akan drop gitu loh, maksudnya akan pingsan. Biasanya kalau orang yang bener-bener baru ya kan, ini dia baru 17 nih, terus dia diambil darahnya gitu loh, otomatis dia akan pingsan gitu loh, karena dia belum kuat gitu loh. Kalau misalkan aku udah 18 nih kak, boleh gak? Ya udah donor aja gitu loh, silakan. Tapi kan ada pengecekan lagi sama dokternya, jadi kita nggak bisa sembarangan juga gitu. Yang tadi ada apa, ada urutannya, syarat-syaratnya. Itu pun akan ada syaratnya yang harus kita isi, formulirnya, pemeriksaan dokter, segala macam. Nah, kita pun nggak bisa sembarangan, jadi harus detail gitu loh. Kalau emang dia udah pantas, udah layak, boleh. Oke. Jadi sebenarnya untuk umur minimal donor darah itu 17 sampai 18 Kak. Kalau yang disarankan saat ini ya 18, ya 18 gitu loh. Oke. Nah, kalau anak PMR ini kan ada yang belum nyampai umur 18. Yang harus anak PMR lakukan itu apa Kak? Kalau belum boleh. Iya kan belum mencapai umurnya, karena syarat donor darah itu kan sampai 18. Yang harus dilakuin anak PMR itu ngapain Kak? Mungkin mau jawab kali. Oke, jadi kalau misalnya PMR mula dia kan masih SD ya, umurnya juga masih di bawah dan Madia juga masih di bawah 18 tahun kan. Jadi dia bisa mempersiapkan, kalau untuk mula dan Madia itu dia bisa mempersiapkan diri dia. Dia bisa pokoknya diatur pola makannya lah biar dia bisa menjadi pendonor yang berkualitas. Selain itu bisa juga ajak orang tuanya, ajak gurunya, atau misalnya dia punya kakak yang sudah di atas 18 gitu. Bisa diajak orang-orang yang dia kenal dan memenuhi syarat gitu. Selain itu bisa juga membuat sebuah kreasi. Misalnya saya mau bikin gantungan kunci gitu. Terus nanti saya sumbangin deh ke PMI. Nah, nanti gantungan kuncinya itu bisa buat souvenir para pendonor yang mendonorkan darahnya di sana gitu. Oke, berarti perannya itu lebih ke memberitahu ya, mengajak orang buat mendonor darah. Ya, oke Kak. Kan untuk donor darah ini diambil darahnya. Itu berapa banyak darah Kak yang diambil? Boleh kan? Tergantung berat badannya ya. Biasanya tuh kalau berat badannya sekitar 45 itu dia 45 sampai 60, dia itu 300 sampai 350. Nah, untuk di atas itu dia bisa sekitar 400. Oke. Untuk proses pengambilan darahnya itu banyak penasaran nih. Itu berapa lama Kak? Ya, kalau untuk proses donor darah itu sebenarnya tergantung dari ini ya, nanti ya saat pengecekan kalau dia ada lama atau tidaknya itu karena dia kental atau tidak kentalnya si pasien ini darahnya. Nah, standarnya sih 15 menit. 15 menit ya? 15 menit gitu. Misalnya kita udah donor darah nih hari ini. Waktu untuk bisa donor darah lagi itu kira-kira kapan Kak? Waktu untuk donor darah standarnya adalah 3 bulan dulu. 3 bulan. Ya. Tapi saat ini udah boleh 2 bulan gitu loh. Tapi ada perbedaan lagi. Perbedaannya lagi nanti untuk yang namanya di usia di atas 60 ya dia itu harus 6 bulan. Untuk yang di atas 60-an, 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau usianya masih kayak 17 atau 18 ya kan, itu 3 bulan ya, 2 bulan seperti itu. Untuk laki-laki dan perempuan jaraknya sama? Sama 3 bulan ya Kak? Oke. Untuk misalnya kita mau donor darah nih, kita harus kemana Kak?
Jadi untuk donor darah sendiri bisa ke PMI nih. PMI kan dia ada unit donor darahnya. Bisa juga ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya dia ada unit transfusi darahnya. Berarti pastinya bisa ke PMI ya Kak ya? Bisa dong. Bisa. Untuk PMI yang donor darah itu semuanya berarti ada ya Kak? Semua untuk unit donor darah di tiap-tiap markas itu sudah ada. Sudah ada. Oke, kalau ada PMI langsung aja ya Kak donor darah. Ya, kalau mau langsung, donor langsung ke PMI yang terdekat, misalkan dimanapun dia berada, tinggal langsung ke PMI-nya gitu. Prosedur untuk menjadi pendonor darah itu gimana Kak? Jadi kalau untuk prosedurnya, pertama kita datengin dulu tempatnya nih, misalnya kita datang ke PMI. Nah dari situ, karena sekarang lagi pandemi, kita cuci tangan dulu, cek suhu tubuh. Setelah itu kita isi formulirnya. Di situ ada, pokoknya kita harus isi formulir, terus juga timbang berat badan. Setelah itu ada pengecekan kesehatan. Di situ yang dicek itu HB dan tekanan darah. Setelah itu dia bisa langsung mendonorkan darahnya. Oke, tadi Kakak ada membahas tentang pandemi ya Kak. Nah, di pandemi kayak gini boleh nggak sih orang yang terpapar COVID boleh mendonorkan darahnya? Boleh. Sangat boleh. Itu yang sedang terpapar atau yang sudah terpapar? Mau yang terpapar, mau yang belum terpapar pun boleh. Jadi teman-teman juga harus bisa pahamin, kita jangan takut kalau donor darah. Kita donor darah akan terpapar, tidak akan, gitu loh. Karena darah pun tidak akan bisa memaparkan COVID, seperti itu. Terus yang kedua, terus pasien yang pernah COVID boleh donor darah gak? Boleh, sangat boleh. Karena masih banyak di lingkungan kita ini banyak membutuhkan golongan darah, sebutnya plasma, ya, plasma darahnya ini. Karena plasma darah ini yang dibutuhkan sama pasien-pasien yang lagi kritis, gitu loh, yang butuh hal seperti itu yang sangat sulit dicari, gitu loh. Oke. Terus syarat-syarat orang yang sudah terpapar COVID-19 itu apa Kak? Apakah sama atau ada bedanya? Hitungannya siapa ya? Nggak ada bedanya juga sih ya. Kalau yang sudah terpapar, dia itu maksimal itu hanya 2 bulan yang bisa mendonorkan, ya. Tapi untuk plasmanya, untuk donor plasma. Tapi kalau misalkan, Kak, aku baru ada om aku yang hitungannya baru selesai COVID nih, terus dia pengen mendonorkan, boleh gak? Boleh, gitu loh. Boleh banget. Boleh banget ya? Boleh banget. Tapi ya kita tahu nggak usah takut, karena kita nggak langsung donor langsung begitu aja. Tapi ada pengecekan. Kita ambil sampel darah dulu, ya kan? Terus ada pemeriksaan kesehatan, ya kan? Positif yang pertama kali, negatif. Setelah itu pasien boleh pulang dulu. Nanti setelah hasil dari sampel darahnya, dia akan dipanggil lagi gitu kalau misalkan bagus, kayak gitu. Berarti aman ya untuk pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan, mulai sampai mendonorkan darahnya itu aman ya? Ya. Oke, aman. Terus manfaat kita mendonorkan darah itu yang terjadi dalam tubuh kita selama mendonorkan darah itu apa Kak? Untuk yang mendonorkan yang untuk pasien yang COVID atau gimana nih? Boleh dua-duanya nggak? Boleh. Manfaatnya? Iya. Ya kalau manfaatnya sih, kalau ya kita donor biasa, jujur kita kan sehat, tambah sehat. Untuk jantung oke, ya kan, sangat bagus buat jantung kita. Terus buat peredaran darah, sel-sel darah kita, ya kan. Nanti awet muda nih. Kita akan awet muda, tambah cantik, tambah ganteng gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau kalau untuk yang
pasien COVID, manfaatnya dia bisa membantu ya si antigen dalam tubuh si pasien yang sudah positif, kena positif, untuk si pasien yang membutuhkan, yang lagi sakit, itu akan menutup semua, gitu loh, akan menutup atau membasmi virus-virus yang ada dalam tubuh si pasien tersebut. Jadi bisa membantu di situ, kayak gitu. Oke. Tadi yang donor darah, manfaatnya ya kayak kalau untuk donor darah orang yang sudah terpapar COVID-19 itu ada yang bilang donor darah konvalesen. Itu sama aja nggak sih, Kak? Ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi, konvalesen itu ya darah plasma. Ya, jadi kalau mungkin ini aja ya, dikasih tahu perbedaannya apa kali ya. Kalau perbedaannya donor darah yang biasa dia hanya 15 menit gitu loh, 15 menit. Tapi kalau donor darah misalkan yang tentang plasma itu bisa 1 jam. Kenapa lama itu, Kak? Nah, kenapa bisa lama? Karena kalau teman-teman pernah ngelihat ada pasien lagi cuci darah nih, pernah lihat seperti itu prosesnya, ya, prosesnya seperti itu. Nanti ini box, ya kan, alatnya, kita tidur di sampingnya, ya. Nah, saat diambil darahnya, itu masuk semuanya ke dalam box semua. Lalu darah merahnya itu kan kembali lagi dalam tubuh kita sendiri. Terus plasmanya ini yang warna kuning itu akan dimasukin dalam kantong. Jadi yang diambil itu hanya plasmanya gitu loh. Hanya plasma. Kalau darah merahnya akan kembali gitu ke kita lagi. Gitu. Makanya kita pun buat teman-teman yang siapapun, ada omnya atau tantenya, ya kan, atau siapapun, ya kan, kakaknya yang udah pernah terpapar seperti itu, ya monggo, ya kan, bisa mendonorkan plasmanya, gitu loh, karena masih banyak yang membutuhkan plasma, gitu loh, daripada si pasien harus membeli antibodinya, ya kan, dengan antibodi yang sangat mahal, lebih baik ya pakai plasma, lebih cepat bantu, gitu loh, lebih ringan lah hitungannya. Oke. Berarti untuk bisa mendonorkan darah plasma atau konvalesen ini bisa di mana, Kak? Oke, untuk konvalesen ini donor saat ini yang sudah menerima ya, yang sudah ada, yang saya tahu itu ada di PMI Tangsel, ya. Terus di Fatmawati juga ada, sudah bisa menerima juga, di BPU Pusat juga ada, ya kan. Baru itu yang saya baru tahu sih, informasinya sih itu aja, gitu loh. Di Bogor juga ada, Bogor juga ada di Bogor. Karena saya juga sempat membantu teman-teman atau orang lain kalau ada yang butuh, jadi saya nelfon kemana aja nih yang ada, gitu loh. Kayak gitu. Nah, sebenarnya mau ngomong banyak nih tentang donor darah, soalnya kalau membahas donor darah ini kayaknya masih banyak penasaran banget ya, Kak ya? Ya. Iya, kalau bisa adik-adik PMR sangat mau tahu gimana proses donor darah, kalian bisa datang ke PMI terdekat di kota kalian. Bener nggak, Kak? Bener, itu banget. Nah, tadi tentang donor darah. Kalau donor darah kakak masing-masing ini, boleh tahu nggak sih donor darah kakak apa aja? Aku golongannya B. Kakak saya juga B. Berarti bener nggak sih mayoritas orang Indonesia ya? Golongan darah B yang paling banyak? Iya. Iya, B. Karena baik hati. Baik hati B ya. Baik hati dan tidak sombong. Oke. Nah, sobat PMR, Mula, Madia dan Wira udah pada paham ya tentang donor darah sukarela itu. Terima kasih kepada Kak Zikri dan Kak Adri sudah memberikan materi kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi intensitas keluar rumah, dan memakai masker.
dan menjaga sanitasi diri sendiri. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like video ini untuk mengetahui informasi terbaru tentang PMI Kota Jakarta Selatan. Langsung aja ke media sosial kita di @PMI-Jaksel untuk Instagram, Twitter, YouTube, dan @PMI Jakarta Selatan untuk fanpage Facebook. PMI selalu bantu Jakarta Selatan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.